Mohon maaf Bu, sebelumnya saya mengganggu. Saya kesini untuk ingin menyampaikan, saya ingin konsultasi kepada Ibu. Tapi sebelumnya Ibu ingin kasih tahu kamu, Ibu hanya ada waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Apakah waktu itu cukup? Tidak masalah Bu, yang penting perasaan saya tersalurkan kepada Ibu. Sebelumnya apa Ibu boleh tahu namanya dulu? Nama saya Karisma Bu. Ya silakan Karisma. Ibu nih melihat di wajah Karisma tuh seperti ada yang mengganjal di dalam pikiran Karisma, sehingga Karisma terlihat murung. Boleh Karisma ceritakan? Ya Bu, saya merasa bingung Bu, hari-hari saya suram. Saya melakukan aktivitas juga, kadang-kadang saya lemas Bu, saya bingung harus bagaimana. Masalah apa ini ya yang sampai membuat kamu terasa kurang semangat dan pikiran kamu kacau seperti ini? Ini masalah tentang studi lanjut saya Bu, kan sekarang ini mau ujian nasional dan saya itu bingung untuk kedepannya itu seperti apa Bu. Memang sebenarnya kamu pengennya menjadi apa? Dari kecil itu saya ingin menjadi fotografer, saya ingin menjadi fotografer yang handal, yang hebat Bu. Terus apa orang tuamu setuju dan mengetahui apa cita-cita kamu ini? Kok kamu hanya diam? Kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan dari saya? Sebenarnya kedua orang tua saya tidak setuju Bu apa yang saya inginkan. Kenapa? Apa alasan orang tuamu sehingga tidak menyetujui dengan apa yang kamu inginkan? Kata orang tua saya, fotografer itu kerjaan yang tidak menjanjikan Bu di kehidupan saya di masa akan mendatang. Terus apa yang kamu ingin lakukan? Sedangkan orang tuamu saja tidak mendukung apa yang kamu mau. Memang kedua orang tuamu menginginkan kamu untuk menjadi apa? Sebenarnya kedua orang tua saya itu menginginkan saya itu untuk menjadi seorang guru, tetapi saya bersikeras untuk tidak ingin menjadi guru karena menurut saya fotografer adalah hobi saya sejak kecil dan cita-cita saya sejak kecil. Saya tidak habis pikir kenapa orang tua begitu keras kepala memaksa saya untuk mengambil jalan itu. Padahal saya merasa memiliki bakat dan kemampuan lebih di bidang fotografer ini, terutama di fotografi. Kamu jadi benar-benar bingung dengan apa yang dimau orang tua? Iya Bu, saya kesal. Saya merasa kesal kenapa saya tidak bisa memilih pekerjaan saya sendiri nantinya. Padahal kan saya sudah dewasa. Jadi kamu merasa kesal karena tidak bisa menemukan pilihan sendiri, sementara kamu merasa sudah dewasa. Iya Bu, betul Bu, begitu kira-kira. Selain faktor bakat yang lebih besar di bidang fotografi, apa yang mendorong kamu sama sekali tidak mau masuk fakultas keguruan? Bukankah fakultas keguruan mempunyai masa depan yang cukup menjanjikan? Iya, saya sebenarnya setuju dengan apa yang Ibu katakan tadi, bahwa fakultas keguruan menjanjikan masa depan yang cukup menjanjikan. Lalu, saya merasa tidak siap dan mengerikan sekali rasanya jika membayangkan suatu saat saya menjadi guru. tidak siap, mengerikan. Iya Bu, saya tidak siap. Sebenarnya bukannya membenci fakultas keguruan, tetapi saya menyukainya. Tapi saya hanya tidak yakin dengan kemampuan saya sendiri. Saya merasa tidak pantas saja, belum tentu siswa dan siswi saya nantinya akan mengerti apa yang saya jelaskan. Sepertinya kamu belum yakin dengan kemampuan kamu, benar begitu? Ya Bu, begitu kira-kira. Kamu merasa tidak yakin dengan kemampuan kamu untuk mengajar, karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tuamu. Iya Bu, kemarin saya sudah mencoba untuk membicarakan lagi kepada orang tua saya Bu, tapi mereka bersikukuh untuk menuntut agar saya di fakultas keguruan saja. Apakah kamu masih bersikukuh untuk menjadi seorang fotografer? Iya Bu, saya masih mempunyai angan untuk menjadi seorang fotografer Bu.
Kok bisa begitu sampai kamu ingin mau berantem dengan orang tua kamu? Ya Bu, soalnya pas saat itu kedua orang tua saya masih bersekuku pada keinginan sebaliknya dengan saya, karena memang orang tua saya mempunyai sifat yang keras Bu. Ya coba kamu menenangkan diri kamu dan sempatkan waktu untuk berpikir ke depannya apakah fotografer lebih baik dari fakultas pendidikan. Ya Bu, saya sudah pernah mencobanya begitu, tapi banyak orang bilang bahwa masa depan itu ada pada diri kita yang menjalankannya. Apabila kita menyenangi sesuatu, maka kita akan sukses di bidang itu Bu, dengan perasaan yang senang. Ya, memang benar apa yang kamu ucapkan tadi. Tapi semua orang tua sudah mempunyai pengalaman hidup yang realistis. Dan orang tua pasti tahu mana yang lebih baik untuk masa depan anaknya. Di mana pengalaman hidup yang baik maupun pengalaman yang tidak baik. Ya Bu, mungkin memang benar begitu. Apakah kamu masih berkuku untuk menjadi seorang fotografer? Kok kamu tidak menjawab pertanyaan saya? Sekarang saya bingung Bu, galau bahasnya sekarang Bu. Apa yang membuat pikiranmu menjadi bingung? Sedangkan ibu tadi sudah memberi sedikit saran untukmu. Lah, itu kan perkataan ibu yang menjadi bingung sekarang. Bingung kenapa nak? Jangan dibikin bingung, nanti akan membuat susah dirimu sendiri. Ya Bu, saya mencoba untuk mengambil saran-saran yang menurut saya itu perlu dan disimpan di pikiran saya Bu. Nah begitu, tetap semangat ya untuk menjalani hari-harimu. Apakah masih ada yang mengganjal di hatimu tentang permasalahan ini? Sebenarnya saya masih bingung untuk mencari jalan keluar permasalahan ini Bu. Apa yang membuat kamu bingung? Perasaan ibu kemarin sudah sedikit membantu permasalahan kamu. Ya Bu, dalam hati kecil saya tetap masih bersekuku untuk menjadi seorang fotografer. Apa menurutmu menjadi seorang fotografer terbaik buatmu? Iya Bu. Apa kamu pernah berpikir buat kedepannya? Maksud Ibu berpikir seperti apa ya Bu? Ya kamu berpikir jika kamu sudah tua, apa kamu masih bisa menjadi seorang fotografer? Menurut ibu, fotografer adalah hobimu bukan cita-cita. Ya Bu, saya tahu, tetapi dalam hati kecil ini saya merasa sedih. Saya merasa sudah jatuh cinta pada dunia fotografi ini Bu. Saya masih sulit untuk menghilangkan perasaan untuk menghilangkan dari fotografi. Tak semudah membalikan telapak tangan Bu. Apa alasanmu sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tuamu inginkan, padahal orang tuamu selalu ingin yang terbaik buat anaknya? Ya Bu, betul sekali, tetapi bagaimana saya menghilangkan sifat kecintaan saya terhadap fotografi? Apa yang harus saya lakukan Bu? Sesungguhnya sangat gampang sekali untuk menghilangkan alasan kamu mau menghilangkan perasaanmu atas kecintaan kamu pada dunia fotografi. Tak semudah apa yang dipikirkan. Iya betul sekali nah. Ibu mau tanya, menurut kamu apa yang menjadi keuntungan kamu apabila kamu menjadi seorang fotografer? Sebenarnya sederhana saja Bu. Ya. Saya menyenangi fotografer dan saya berharap saya bisa menjalani profesi saya sesuai dengan hobi saya Bu. Keinginan kamu untuk berprofesi sebagai fotografer dipicu hobi dan rasa tidak yakin dengan kemampuan kamu apabila kamu memilih profesi sebagai guru. Coba kamu berpikir matang-matang mana yang sebenarnya lebih efektif untuk dijadikan profesi ke depannya. Maksud Ibu saya harus memikirkannya lagi ya Bu, untuk meyakinkan hati saya mana yang lebih baik untuk masa depan saya Bu. Ya, bagus. Pertanyaan kamu menunjukkan kalau kamu ingin menyelesaikan yang bersifat efektif dan membawa kita maju selangkah dan dalam proses konseling ini. Jadi apa yang saya harus lakukan Bu? Begini saja, tidak ada salahnya kan kalau kamu mengikuti keinginan orang tuamu. Karena kamu sendiri pun merasa bahwa fakultas keguruan tidak salah, tidak kalah bagusnya dengan fotografi. Fotografi hanya sebuah hobi dan biarlah tetap menjadi hobi karena suatu dirinya
Ya kamu berpikir jika kamu sudah tua, apa yang kamu masih mau menjadi seorang fotografer? Ya Bu, saya tahu, tetapi dalam hati kecil saya ini, saya merasa sudah jatuh cinta kepada fotografer Bu. Saya sulit menghilangkan perasaan saya ini, tak semudah membalikan telapak tangan Bu. Aku ingat yang tadi. Lalu apa alasanmu sehingga kamu tidak menuruti apa yang orang tuamu inginkan, padahal orang tuamu selalu ingin yang terbaik untukmu? Iya Bu, betul sekali. Tapi bagaimana saya menghilangkan sifat kecintaan saya terhadap fotografi Bu? Apa yang harus saya lakukan menurut Ibu? Sesungguhnya sangat gampang sekali untuk menghilangkan, asalkan kamu mau menghilangkan perasaanmu atas kecintaan kamu pada dunia fotografi. Tapi tak semudah yang apa yang Ibu pikirkan. Iya betul sekali nak. Ibu mau tanya, menurut kamu apa yang menjadi keuntungan untuk kamu menjadi seorang fotografi? Sebenarnya sederhana saja Bu, saya menyenangi fotografi dan saya berharap bisa menjalani profesi saya sesuai dengan hobi saya Bu. Keinginan kamu untuk berprofesi sebagai seorang fotografer dipicu dari hobi dan rasa tidak yakin dengan kemampuan kamu apabila kamu menjadi seorang guru. Coba kamu pikirkan matang-matang, mana yang sebenarnya lebih efektif untuk dijadikan profesi ke depannya. Oh, maksud Ibu saya harus lebih meyakinkan hati saya mana yang lebih baik untuk masa depan saya ya Bu? Ya, bagus. Pertanyaan kamu menunjukkan kalau kamu ingin penyelesaian yang bersifat efektif dan membawa kita maju selangkah dalam proses konseling ini. Jadi apa yang harus saya lakukan Bu? Begini saja, tidak ada salahnya kan kalau kamu mengikuti keinginan orang tuamu. Ya, Karena kamu sendiri pun merasa bahwa fakultas keguruan tidak kalah bagus dengan fotografi. Fotografi hanya sebuah hobi dan biarlah tetap menjadi hobi. Karena suatu saat kamu merasa jenuh dengan rutinitas kamu. Hobi bisa jadi obat paling ampuh untuk mengatasi kejenuhan. Lalu kalau kamu mengatakan kurang percaya dengan mengajari siswa-siswi nantinya, hal itu wajar. Sebagai seorang pemula, kalau kamu membiasakan diri berbicara di depan umum, rasa percaya diri akan timbul dengan sendirinya. Bagaimana dengan kamu nak? saya rasa Ibu ada benarnya. Tidak ada salahnya mencoba pilihan orang tua yang memang menjanjikan sambil saya mengikuti hobi saya. Bagus, kalau kamu sudah bisa memilih dan berpikir lebih realistis dari sebelumnya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya yang Ibu berikan. Ya, tidak apa-apa, sudah sewajarnya tugas saya membantu masalah-masalah siswa. Sekarang saya mau tanya, satu kali lagi, apakah kamu sudah mantap dengan keputusanmu itu? Iya Bu, setelah Ibu memberikan saran kepada saya merasa lega dan saya mulai berani mengambil keputusan itu untuk meraih masa depan saya Bu. Syukurlah kalau begitu. Ibu juga ikut merasa senang ketika melihat wajahmu yang kembali tersenyum lagi. Ya Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali Bu, sebesar-besarnya karena Ibu telah banyak membantu penyelesaian masalah ini. Ya, sama-sama. Ya sudah Bu, kalau begitu hari ini saya sudah benar-benar mendapatkan apa yang saya inginkan Bu. Jawaban dari Ibu itu sangat pas di hati saya. Oke, masih ada ingin yang kamu tanyakan? Tidak Bu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu.